Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcongo Channel. Video saya kali ini masih seputar sepak bola. Ya, topik pembahasannya masih seputar towel, terus Tahir, dan juga terkait dengan polemik jersey timnas. Mari kita simak bersama-sama. Tahukah kamu kalau pada tahun 2016 bakat muda Indonesia sempat menolak tawaran klub Liga Inggris Aston Villa? Siapa ya? Nama pemuda tersebut adalah Muhammad Tahir. Wow. Bahkan berita penolakan ini sempat dimuat oleh The Guardian, salah satu media ternama di Inggris. Alasan Muhammad Tahir menolak Aston Villa karena dia ingin membela klub Liga 1 Indonesia. Dan begitulah cerita karangan saya hari ini. Terima kasih. Ternyata itu hanya cerita karangan ya teman-teman. Saya suka pemain lokal seperti Anda punya daya juang yang tinggi, mental tidak pernah cepat puas, kemudian berani bermain dengan siapa aja, visi bermain kamu bagus, ditambah skill Mirip Tobel ya, seperti pemain-pemain Eropa. Nah, kamu harus masuk dengan tim saya agar apa? Agar kita singkirkan para pemain naturalisasi tersebut. Ayo kita bangun pemain lokal kita. Janganlah kita mengandalkan orang lahir di luar. Pemain-pemain asing itu ceritanya Toel lagi menghayal ini ya. Bukan dalam bidang apapun, tapi mengkritik yang membangun. Jadi siapapun boleh mengkritik tim nasional, tapi jangan masuk sampai bisa menentukan ini tidak berhasil. Oh bukan. Nah, Siapapun kita boleh bukan mengkritik ya. yang tuan bahwa ini SDN tidak berhasil. Oh bukan. Ini progresnya kan kelihatan. Sabar dulu, kasih kesempatan. Tidak, ya itu dia bilang beberapa senior selalu bahwa pelatih timnas itu butuh waktu 5 tahun. Iya. Dia membuat dulu fondasi dia. Fondasi. Nah, ketika target 5 tahun dia tidak mendapatkan apa ya berarti dia gagal. Ini kan baru 4 tahun. Ya. Berikan kesempatan Coach Sintayong membuat fondasi dia, memilih pemain sesuai kebutuhan dia sampai pemain-pemain keturunan itu bisa membela Indonesia. Jadi bukan naturalisasi ya, pemain keturunan punya hak juga untuk memilih warga negara. Karena kan otomatis dari kakek, dari neneknya, dari orang tuanya. Nah, memang saya pernah protes ketika pemain naturalisasi tidak mempunyai keturunan, ya masa kita diem ya. Harus juga kita mengkritik bahwa pemain keturunan siapapun itu, main dimanapun, ketika dia punya darah Indonesia, dia orang Indonesia kalau dia memilih kewargaan negara Indonesia. Misalnya kayak Hubner juga kan, artinya dia masih di timnas U21 Belanda, tapi dia memilih untuk Karena ada darah Indonesianya. Dia memilih, Dia bahkan memilih itu. bisa jadi kan nanti ketika dia senior dia memilih Belanda dan progresnya ada. Betul. Main di Wolves gitu. Tapi dari sekarang dia sudah udah memilih untuk bermain buat bermain Indonesia, menutup karirnya untuk main di timnas Betul. Belanda gitu kan. Berarti kita harus apresiasi. Betul. Kalau progresnya Bang? Nah, progres kita bisa lihat bahwa beberapa tahun ini ya cara bermain kita terus ketika ketemu Tim-tim besar. tim besar itu tidak down duluan. Ya. Itu kan itu Stamina, bukan tidak hanya di dalam lapangan yang harus kita kritiki, apa yang harus kita lihat bahwa itu belum berprestasi atau tidak. Di luar lapangan itu juga sebuah prestasi ketika merubah kebiasaan. Ya. Betul. Kita lihat pemain nasional dulu masih bisa makan nasi goreng, mie ayam. Sekarang zaman STY Gak bisa. makan sembarang kalian coret. Itu kan sebuah keberhasilan juga yang harus dinilai. Jangan kita tutup mata. Sekarang itu bisa bukan hanya di fight sampai lapangan. menit akhir. Sampai menit terakhir. Nah, saya rasa ya berikan kesempatan karena belum cukup 5 tahun. Ya kan Piala Asia ini, setelah Piala Asia AFF. mudah-mudahan insya Allah ini sebentar lolos. Ya. Nah, Amin. baru tahun berikutnya ketika tidak memberikan piala baru kita bisa bahwa Coach Sintayong sudah selesai masa jabatan di untuk pegang tim nasional Indonesia. Tapi kalau dia lolos 16 besar ini apa yang harus kita perbuat? Pastikan kita lanjut lagi 4 tahun. Kenapa? Sejarah dia buat. Iya, sejarah. Nggak ada tim nasional bisa lolos sampai 16 besar. Ya. Jangan bilang harus piala, emang gampang Piala Asia kita bisa juara. AFF aja belum kita pot-potan lalu juara. Ya kan belum pernah juara final aja ya.
Jadi buat teman-teman pengamat, ya kan, Iya. kalau mau berbicara Ya, ini merupakan pesan yang sangat bagus ya dari mantan pemain timnas Hamka Hamzah. Saya kira pesan ini jelas ya ditujukan kepada si Towel yang selalu mengkritisi kerjanya pelatih timnas kita, Sintayong. Kita melihat progres yang terjadi di timnas kita bahwa ketika dalam sebuah pertandingan mereka bisa fight sampai 90 menit, bahkan di waktu extra time sekalipun. Kalau timnas-timnas yang dulu masuk menit ke 70-80 itu tenaganya sudah habis. Makanya tidak heran Sintayong itu memperlakukan aturan yang begitu ketat kepada para pemain. Kalau makan yang tidak sesuai dengan aturan, langsung dicoret. Itu namanya sebuah keberhasilan ya. Negara kita itu suka tidak suka di situ. Lalu ketika seorang pelatih Tim nasional memang sewajarnya mencari pemain dari liga lokal. Itu wajar sekali. Itu memang standarnya seperti itu. Kalau, ada catatannya, kalau liganya itu sudah bagus. Contoh Liga Inggris. Pelatihnya timnas Inggris manggil mayoritas pemain dari liganya Inggris. Karena Liga Inggrisnya bagus. Pemain-pemain Inggris itu banyak yang bermain di Liga Inggris. Ya, Liga nomor 1 pemain Inggrisnya banyak main di situ, ya wajar dipanggil di situ. Mungkin ada 1-2 yang bermain di luar. Tapi kita juga banyak contoh Brazil, timnas Brazil, pemainnya itu mayoritas dari luar. Yang top itu, yang pemain-pemain krusial itu dari luar. Argentina sama, Portugal sama kasusnya. Prancis. Karena apa? Mungkin liganya bagus, tapi bagusnya contoh untuk improvement pemain muda. Kayak Portugal, Liga Belanda itu kan untuk mengorbitkan pemain-pemain muda itu bagus. Jadi ibaratnya liganya ini dijadikan youth development. Ketika pemain-pemain muda ini sudah matang, diobral keluar, bukan diobral, dikirim. Ya. Ya, dikirim keluar. Nah, Dikasih kita juga mau mengarah ke sana matang sebenarnya. di luar. Kalau lo mengharapkan liga kita akan perfect sendiri, nggak bakal jauh, mungkin 50 tahun lagi. Tapi untuk yang kedua, youth development, pemain-pemain, benar kata Buto, Marcelino, Rido dari Liga 1, Arhan dari Liga 1, betul. Tapi next step-nya jangan di Liga 1 lagi, klubnya. Next step-nya pemain-pemain muda tersebut harus keluar. Dan kita harus fair. Kalau STY semudah itu cari pemain di Liga 1, dia nggak mungkin sampai terbang ke Belanda capek-capek. Pasti dia udah nonton, pasti dia udah lihat kualitas pemain Liga kita dari 2020. Ya memang segitu kualitasnya, sorry to say, bukannya jelek. Tapi ya nggak bisa ngejalanin strategi dia. Maka dari itu dia butuh pemain-pemain keturunan yang bermain di liga luar. Itu aja simple, it's very simple. Oke? Oke. Di tahun ini, di musim ini, Bung Towel pelatih timnas. Oke. Siapa pemain-pemain yang akan Bung Towel pilih? Dari tadi kan kita bahas pemain tuh. Kenapa Starting ini ya. nggak dipanggil? Kenapa ini dipanggil? Nah, saatnya biar publik menilai masuk akal nggak ini? Iya, iya. 3-4-3. 3-4-3. Oke. Nah, oke. 3-4-3. Oke. Ini penjaga gawang. Jadi terlepas yang sakit cedera ini ya. Iya, betul. Iya, iya. Boleh. Nadio. Anggap semua fit ya. Nadio. Anggap semua fit ya. Nadio, Nadio. Arga Winata. Center back tengahnya tengahnya Jordi Amat. Jordi Amat. Ini kok pemainnya Rizky Ridho Sintayong sih di semua kanan. ya. Cuman apakah J.I. Jasmine bisa di sebelah kiri nggak ya? Ya Rizky Ridho di situ. Rizky Ridho. Ya, Oke. J.I. Jai. Jai. Bek kanan, Kanan dulu. bek kanan right midfield. RM. RM. Ini siapa? Asnawi. Asnawi. Oke. Masih pemainnya Sintayong Kiri juga nih. Pratama Arhan. Central midfield. Ivar Jenner deh. Ivar Jenner. Ya, Berduet dengan Marcelino. Marcelino Ferdinand. 3 di depan. Tom Hai. Hai. Ragnar. Urat Mangun. Striker. Widodo Ceputro. Kan, Saya sebenarnya nggak terlalu. Mana ditulis?
tulis. Saya bilang Widodo berarti saya menganggap Widodo lebih bagus dibanding Rafael Strike. Saya nonton Widodo soalnya. Saya nonton Kurniawan soalnya. Saya belum terpesona sama Rafael Strike, tapi karena nggak ada pilihan ya udah Kenapa Rafael hoki? Strike. Tidak ada yang suruh tulis hoki. Memang manusia ini cari mati nih. Rafael Strike. Rafael, strike. Rafael. Ya. Satu super sub. Apa? Super sub. Satu Super sub sebentar. Super sub Hubner. Sananta. Justin Hubner. Hubner. Oke. Pelatih. Enggak STY dong. Bung Toel dong. Oh, pelatihnya Bung Toel. Iya benar, dia kan timnya Bung Toel ya. Iya. Kaptennya siapa? Jordi Amat kalau di Jordi Amat. Oke. Ini lock ya. Loh. Oke, agak unik nih. Karena Piala Asia, Bung Toel bilang pemain terbaik adalah Yakob Sayuri. Justru Yakob tidak masuk di sini. Justru Yakob tidak masuk di tim ini. Jadi agak aneh Enggak, juga. karena ada Tom Hai. Kalau nggak ada Tom Hai, saya masukin Yakob di situ. Dibandingkan Nasrawi misalnya. Iya, Mat. Bahkan Bung Toel pun tidak mau memasukkan nama Stefano Lillipali di sini. Iya. Artinya memang strike. Memang saya tidak punya intensi pribadi. Saya hanya mempertanyakan keputusan-keputusan itu. Dan keputusannya saya Berarti panggil strike udah benar. Maksudnya strike punya Yang striker. ada, iya. Udah benar ya? Iya. Oke. Inilah dia ultimate team dari Bung Toel. Dan ternyata pilihannya Bung Toel ini teman-teman, semuanya pemain-pemain yang saat ini berada di skuad timnas di bawah asuhan Coach Sintayong ya. Artinya secara tidak langsung dia mengakui kehebatan Sintayong, walaupun kadang-kadang dia mungkin mau mengakui secara langsung tapi dia malu ya. Hebohnya M. Tahir yang baru-baru ini ngaku-ngaku punya kualitas setara dengan pemain naturalisasi bikin gua penasaran coy, sejauh mana sih karir sang mega bintang kita ini? Jadi M. Tahir ini termasuk salah satu pemain yang cukup senior lah, khususnya bagi tanah Papua. Mayoritas karir pemain kelahiran tahun 94 ini dihabiskan bersama Persipura Jayapura. Dan M. Tahir memulai karirnya dari level Akademi U21 sampai akhirnya dia tembus ke tim senior di tahun 2015. Tapi pas masuk level senior Persipura, saat itu Persipura udah bukan lagi di era keemasannya. Jadi dia nggak sempet tuh merasain gelar trofi bersama Persipura. Seiring berjalannya waktu, M. Tahir juga udah pernah main di klub Rans Nusantara di Januari 2023. Di bulan Mei-nya dia balik lagi tuh ke Persipura. Dan di bulan Juli, M. Tahir pindah lagi ke Madura United. Lalu di bulan November 2023, dia pindah lagi ke PSBS Biak. Dan puncak karirnya adalah menjadi juara Liga 2 musim 2023-2024. Dan mengantarkan PSBS Biak promosi ke Liga 1. Gimana Bre? Udah setara belum nih karirnya sama pemain keturunan? Belum lah. Pantasan dia omong banyak karena dia berhasil mengantarkan timnya PSBS Biak menuju ke Liga 1. Tetapi ya menurut saya dia belum setara dengan pemain keturunan ya. Kalau soal bawel dia masih di atas levelnya. Sampai segitunya. Luar biasa memang coach, kebanggaan kita yang satu ini, di mana coach Justin telah bertemu dengan pihak dari Erspo dan PSSI. Tadi sudah diupload juga kontennya di YouTube-nya coach, bisa kalian tonton sendiri secara full, bisa Ini kasus jersey timnas ya. penjelasannya lengkap. Tapi gue coba untuk merangkum beberapa hal terkait dengan kesimpulan dari pertemuan mereka. Ada 4 poin sebenarnya yang menjadi kunci, yaitu breaking newsnya adalah yang pertama, desain dari Erspo dari jersey timnas Indonesia akan diubah. Yang kedua, logo juga akan diubah. Yang ketiga, bahannya juga akan diubah menjadi yang jauh lebih bagus, yang menyerap keringat. Dan yang keempat, harganya akan turun, akan terjangkau. Dan itu semua katanya sih akan dikerjakan mulai sekarang sampai Agustus launching, September baru bisa dipakai. Jadi ini adalah upaya yang dilakukan oleh Erspo dan juga PSSI untuk memenuhi keinginan dan ekspektasi dari netizen pendukung sepak bola Indonesia yang sangat kecewa. Banyak yang kecewa dengan jersey timnas Indonesia yang kemarin. Dan ini sangat positif, semoga benar, kita harus mengawal. Dan
Oh, ada lagi kata coach tadi, Erspo itu diminta untuk melibatkan insan-insan sepak bola seperti legend dan sebagainya, dan untuk perihal 4 tadi ya, desain, bahan, harga, dan juga tadi apa sih, logo, itu semua akan melibatkan insan-insan sepak bola, komentator dan sebagainya untuk di-approve. Nah, jadi ini akan sangat positif. Jadi semoga nanti desainnya baik, jersey-nya akan baik dan sesuai ekspektasi kita semua, dan harus mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin dibuat supaya kedepannya jauh lebih baik. Ada kontraknya kan? Amin. Ada kontrak dia dengan PSSI, jadi nggak mungkin ganti brand. Oke. Segitu dulu. Karya dan dari sisi dari sisi harga harus terjangkau buat kita semua. Oke. Jadi coach maunya apa? Gue bilang, 1, desain harus ditarik, harus diganti, diiyakan. Menyala. 2, bahan harus bagus, diiyakan. Wow. 3, logo harus dirombak, diiyakan. Wow. 4, harga harus turun, diiyakan. Jadi itu semua dari sekarang sampai Agustus akan launch, itu akan dirombak semua. Semua biar kita mendapatkan jersey timnas yang bisa kita banggakan. Oke? Dan juga kita bisa mendapatkan jersey di mana terjangkau oleh mayoritas orang Indonesia. Itu tujuan gue. Oke? Dan semua diiyakan. Gue pengennya Juni pada saat ketemu Irak sama itu. Tapi nggak bisa, terlalu mepet. Akhirnya gue paham, akhirnya September itu sudah dibikin jersey baru untuk timnas, ya. Agustus launching. Mulai sekarang nih, Sadat udah proses, udah cari bahan yang bagus. Gue kan nggak begitu tahu soal bahan. Marcel kasih contoh, dia kasih contoh yang bahan jakat sama bahan yang Mills. Ternyata memang yang jakat itu kelihatan tidak lebih meresap keringat, lebih bagus dan lebih ringan, lebih bagus lah. Oke, kita pakai bahan itu. Nah, desain dan lain-lain gimana? Jadi sebelum desain terjadi ini, Sadat dan teman-temannya itu kumpul dengan insan bola. Insan bolanya siapa? Itu Marcel yang atur, karena Marcel orang PSSI, dia yang tahu lah. Oke. Yang jelas gue, Pange, Hanif dan Panji itu akan diundang untuk merestui desainnya dan juga merestui harganya. Oke. Karena itu penting sekali. Itu sangat penting buat kita agar memenuhi apa yang diinginkan oleh netizen. Lagi-lagi netizen. Bahkan filosofinya itu harus dari kita. Filosofi, desain, bahan, logo baru, semua harus approval dari insan sepak bola. Wow, Coach Justin ini sangat berpengaruh ya. Jersey timnas yang selama ini protes oleh netizen-netizen kita, dia berhasil menyuarakan sampai didengar oleh Erspo yang meluncing, yang punya seragam timnas ini, yang memproduksi. Keluhan-keluhan ini akhirnya didengar, dan sekarang sementara progres pengerjaan, Agustus launching, September digunakan. Ini kekuatan netizen sangat luar biasa ya. Nonton DPI ini ada orang yang merubah desain apa gara-gara dia. Bagaimana bisa gara-gara satu orang ini jersey timnas bisa berubah Demi netizen semua. biasanya lo kardus sih. Kenapa kali ini kardus itu pro semua? Sekarang domba dan kardus bersatu. Wow, Demi jersey timnas wow, yang baru. wow. Tapi urusan Liga Inggris lo tetap musuhan lagi? Nggak musuhan, berkompetisi. Oh, berkompetisi, ya. Ya, lo DPI dibahas di DPI. DPI dibahas. Bahas lah. Dibahas ya. Iya. Siap. Manchester City dan Arsenal membosankan, betul ya? Banget. Membosankan kan? Banget. Oke guys, gua mau jemput Sabar Reza dulu. Udah ada Mas Aryo di studio.
Ya, dan kalau ada yang komen kamera gua kotor ya belum dilap. Tonton DPI, kalau yang mau ke airport ketemu sama gua di Terminal 3. Kita jemput Sabar Reza. Timnas punya jersey yang dibanggakan oleh netizen. Oke? Ini nggak dibanggakan. Mills dibanggakan sama netizen. Yang kedua, bukan yang awal-awal. Gue pengen kita ini bangga punya timnas yang sekarang hebat. Dan punya jersey yang hebat. Dan gue nggak happy dengan jersey ini. Oke. Gue bisa bantu lu kalau lu rubah. Meanwhile, Sadar datang. Nah, Ini gue harus jelaskan. Coach, bentar sebelum lu jelaskan. Lu ketemu itu pakai jersey Mills. Gue pakai jersey. Itu sengaja Enggak. atau gimana? Soalnya nggak sengaja. Nah itu soalnya di kolom komentar itu rame. netizen Nah, itu. tolong jelaskan Coach. Jadi gue dari temen gue, kebetulan gue pakai Mills. Oh begitu. Karena teman biasa lah, udah ngopi doang. Nah. Jadi karena diminta langsung, jadi gue langsung ke parkiran, gue naik mobil langsung ke Bluegrass tadi. Kamu sadar. Ketemu Marcel dulu, baru Sadar. Nah, Minta foto kan, foto langsung. Ya gila coach pakai Mills. Enggak, gue udah bilang, gue nggak ada niat untuk provokasi. clear ya. Jadi gue nggak mau provokasi, memang gue kebetulan Ya. pakai Mills. Mas apa lagi tadi? Nah tadi soal ketemu Sadar datang. Ya, terus ada datang. Pertama gue bilang, Ya. bro, gue tidak happy dengan kasus seperti ini. Di awal nih. Kenapa bang? Gue tidak minta duit. Gue tidak minta proyek. Kalau lu bayar gue pun akan gue tolak. Ini harus gue tekankan. Tujuan gue murni. Gue atas nama netizen. Gue pengen Atas punya nama jersey yang bisa gue netizen. banggakan. Nah mereka pengen ketemu lo nya itu apa? Agendanya? Aimnya apa? Ya minta tolong gue lah kasarnya. Feeling gue sih. Minta brainstorming lah. Oh. Kasar. Sebagai akhirnya kan ada insan bola yang bisa Ya. diajak bicara. Jadi gimana coach? Gue catat dulu, dia bawa handphone kan. Gue bilang, kalau lu mau gue bantu Expo untuk ngangkat, lu it cost you no, lu nggak usah bayar gue sepeser pun. Nice. Brand lain bayar gue ratusan juta lu. Oke? Ini nol. Yang lu harus lakukan, lu tarik desainnya, lu ganti desain. Satu. Kedua, jersey bahannya lu harus rubah. Ketiga, logonya lu harus rubah. Keempat, harganya lu harus turunin. Di bawah 1 juta. Replika turunin, supporter isu turunin. Gue bilang gitu. Pengen dia bilang, oke coach. Oke coach. Udah disanggupi. Disanggupin semua. Dan gue minta insan bola dilibatkan semua. Nah, Oke? Oke. Minta tolong Marcel. Nanti sama Marcel diakomodir. Ada datang tentang filosofi apa, tentang bahannya seperti apa. Tapi gue setuju dengan bahan jakat. Gue bilang, gue minta bulan Juni. Pas kita Irak. Keburu nggak? Kalau pakai bahan jakat, nggak keburu. Dia bilang. Karena bahannya mahal. Jersey Airsport Timnas Indonesia akan dirombak total, dirombak, diganti habis. Luar biasa. Jersey Airsport fix bakal dirombak sekitar bulan Septemberan. Ya, Iya, betul. jersey ini dirombak langsung ya. Ini karena sosok yang sangat luar biasa yang memiliki power di luar batas logika. Coach Siapa tuh? Justin, respect Coach Justin. Coach Justin setelah melakukan pertemuan dengan yang punya Airspo, yang di sini gue cuma mau ngasih rangkumannya aja. Yang mau lihat lengkap langsung aja ke YouTube-nya Coach Justin, baru banget diupload. Dan poin-poinnya ada beberapa. Yang pertama, desainnya akan diganti. Yang kedua, bahannya akan lebih bagus. Yang ketiga, harganya Harga akan lebih lebih murah. murah lagi. Dan yang keempat, logonya dirombak. Luar biasa. Berkat satu power seorang Coach Justin ini bisa langsung diganti. Respect Coach Justin. Respect. Luar biasa nih. Power yang gak main-main. Keren, kan? Gimana desainer Hernanda itu? Langsung jatuh. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Silahkan teman-teman berkomentar sesuai dengan video-video yang saya bagikan tadi ya. Bagaimana kita melihat kekuatan dari netizen yang bisa mempengaruhi hingga pada akhirnya Esco bisa merubah jersey-nya Timnas Indonesia yang beberapa bulan lalu di launching banyak menuai protes dari para netizen karena memang katanya tidak bagus sih. Mirip seperti jersey-nya Timnas Vietnam, kemudian Thailand, bahkan juga Singapura. Akhirnya netizen marah
Dan Coach Justin mendengarkan amarah dari netizen Indonesia dan pada akhirnya mereka mendengarkan. Terima kasih bagi teman-teman yang tetap setia menonton dari awal hingga akhir. Salam olahraga.